Saya menyampaikan selamat sore dan shalom kepada kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa kesempatan pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam DDS, DJ Bible Service, sebuah ibadah khusus untuk difabel tetapi juga terbuka untuk umum. Sungguh kita sangat bersyukur bahwa dalam kondisi pandemi seperti ini, apalagi juga dilangsungkan PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali, tetapi kita masih bisa bersyukur menggunakan kesempatan dan waktu yang ada untuk kita boleh sama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulaikan segala sesuatu, mari kita sama-sama berdoa dan nanti saya minta kesediaan Saudara Reza untuk membuka dalam doa. Silakan Saudara Reza, bisa di-unmute. Ya, oke. Baik, shalom semuanya. Sebelum kita memulai ibadah online kita di sore hari ini, kita siapkan hati kita satu dalam doa. Selamat sore ya Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap anugerah-Mu. Kalau satu minggu ini Tuhan kami bersyukur, kami boleh menikmati hari-hari bersama Tuhan. Terima kasih buat setiap pemeliharaan-Mu, terima kasih Tuhan buat setiap penjagaan-Mu yang sempurna dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau pada saat ini kami masih bisa bernafas, pada saat ini kami masih bisa bergerak dan menikmati hari-hari bersama Tuhan, itu semua karena cinta-Mu terhadap setiap kami Tuhan. Kalau sebentar kami mau memulai setiap rangkaian ibadah online yang ada, biarlah Tuhan sertai berkati setiap kami masing-masing, biarlah kami boleh fokus dan kami boleh mendapatkan sesuatu dari ibadah di sore hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Kita akan memujikan, menyerukan haleluya, kunyanyi haleluya. Menyembah
menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, kami memuji, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh Allah kita adalah Allah yang hebat. Ia ajaib dan perkasa. Ia selalu mengerjakan yang terbaik bagi setiap kehidupan anak-anaknya yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Biarlah kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Kita sambil menunggu koneksi dari Dean, kita segera akan masuk dalam mendengarkan firman Tuhan, dan saya minta kesediaan Kak Reni Toruan untuk bisa berdoa untuk firman Tuhan. Silakan dibuka Kak mic-nya. Ya, Halo. bagus. Salam. Ya, bagus Kak. Ya, Silakan berdoa untuk firman Tuhan Kak ya. ya, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, dalam nama Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur Tuhan di sore hari ini, karena Engkau baik bagi kehidupan kami. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami boleh menghampiri hadirat-Mu, memuji, memuliakan Engkau lewat ibadah Jum kami di sore hari ini. Dan kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap hati kami Engkau berkati satu persatu, supaya apa yang kami dengarkan nanti boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami satu persatu dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Shalom saya ucapkan kepada kita semua. Biarlah kiranya kasih Tuhan Yesus, penyertaannya senantiasa dilimpahkan bagi kita. Saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan, yang temanya kali ini saya ambil adalah transformasi. Next, admin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari transformasi adalah sebuah perubahan rupa atau perubahan bentuk atau sifat atau fungsi dan sebagainya. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Roma 1 ayat
1. Saya akan membaca. Maaf. Roma 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi ini merupakan sebuah mujizat yang terjadi bagi kehidupan Rasul Paulus, di mana kehidupan Rasul Paulus yang dulu sebelumnya adalah Saulus, perubahan sifat terutama, perubahan karakter di dalam kehidupannya. Next, admin. Biasanya perubahan rupa atau perubahan bentuk atau perubahan sifat biasanya tidak bisa terjadi secara instan. Karena mie instan sendiri kan juga tidak instan, tetapi memerlukan suatu proses dan waktu. Sebagai suatu contoh, jika wajah kita rusak mungkin karena kecelakaan, pasti akan dioperasi plastik. Dan itu pasti berlangsung berkali-kali sampai bisa kembali kepada bentuk yang semula, paling tidak menyamai dari bentuk yang semula. Sama halnya dengan ketika kita ingin mengubah wajah kita, mungkin karena sesuatu kita mengubah wajah kita, pasti juga dioperasi plastik, dan itu pun berkali-kali sampai bentuk wajah tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. Itu mungkin bisa terjadi ya, tetapi hal yang paling sulit adalah bagaimana bisa merubah sifat atau karakter, merubah paradigma atau cara pandang kita. Itu hal yang paling sulit. Ini memerlukan sebuah kesungguhan dan kerelaan dari pribadi kita untuk mau diubah. Saya mungkin tanya, kualitas audio saya bagus nggak ini ya? Aman Kak, aman. Baik, kita akan lanjutkan. Kita akan melihat bagaimana before dan after dari kehidupan Saulus atau Rasul Paulus. Sebelum menjadi seorang rasulnya Kristus, Paulus namanya adalah Saulus. Saulus itu artinya adalah besar. Kita bisa melihat seperti perawakan daripada Raja Saul yang juga sama-sama dari keturunan Benyamin ya, dari itu. Dan kita akan melihat bagaimana sih keadaan Saulus sebelum berjumpa atau mengenal Yesus. Ya, seorang Saulus ini begitu militan. Apa itu arti dari militan? Militan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang saya selidiki, artinya adalah bersemangat tinggi, penuh gairah, berhaluan keras. Kita akan melihat ketiga hal itu. Bersemangat tinggi dalam hal apa Saulus ini? Yang pertama, bersemangat tinggi dalam memburu dan menganiaya para pengikut Yesus. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 58b, kemudian Kisah Para Rasul 8 ayat 1. Mungkin Saudara Reza bisa tolong membacakan. Kisah Para Rasul berapa Kak? Maaf. Kisah Para Rasul 7 ayat 58b. Sebentar, 58b ya. Kemudian pasal 8 ayat 1. Baik, sebentar. 58b ya. Ya, betul. Berarti ini ya, apa namanya, dari yang kata dan ya? Ya, betul. Baik. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Lalu pasal ke-8 ayat yang pertama ya. Ya Kak ya? Ya, langsung ya. Baik. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Lalu bagian B-nya, pada waktu itu mulailah penganiayaan
yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Ya, terima kasih Saudara Reza. Kita bisa melihat bagaimana semangat tinggi dari Saulus dalam memburu dan menganiaya para pengikut Yesus. Bahkan dia setuju ya dalam pembunuhan yang keji terhadap Stefanus, salah seorang dari ketujuh diaken yang baru saja dipilih oleh para rasul bisa melayani. Itu yang pertama, bersemangat tinggi dalam memburu dan menganiaya para pengikut Yesus. Kemudian dia penuh gairah dalam hal apa? Masih berkaitan, dia penuh gairah untuk menangkap dan memenjarakan para pengikut Yesus. Kita bisa membaca dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 3, kemudian Kisah Para Rasul 22 ayat 4 sampai 5. Mungkin Saudara Kadek atau Kak Fandi bisa membantu. Admin, apakah ini harus selalu X to unmute ya? Apakah bisa dibuka aja? Jadi mungkin bisa buka nutup sendiri. Sebenarnya bisa sih, bisa buka masing-masing. masing-masing kok. Ini saya Masing-masing buka Bisa ya? Bisa ya? sendiri. Oke. Kak Fandi, apakah bisa membaca? Oh, terdapat di mana kisah? Oh ya. Kisah Para Rasul 8 ayat 3. Kemudian Kisah Para Rasul 22 ayat 4 sampai 5. 8 ayat 3. 3. Ya, Kak Peti ya. Boleh, iya. Ya, silakan Kak Peti. Kisah Para Rasul 8 ayat 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Lanjut Kak, Kisah Para Rasul 22 ayat 4 sampai 5. 22. Ya, agak jauh Kisah Para Rasul 22 ayat 4 sampai 5. 22 ayat 4 sampai 5. Ya. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat di situ juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Baik, terima kasih Kak Peti. Jadi kita bisa melihat bagaimana Saulus dengan penuh gairah menangkap dan memenjarakan para pengikut Yesus. Bukan hanya itu, dia juga menganiaya ya. Jadi inilah pribadi Saulus. Kemudian berhaluan keras. Saulus ini berhaluan keras dalam mentaati hukum Taurat. Karena dia sendiri adalah seorang Farisi ya. Jadi dia begitu taat dalam melakukan hukum Taurat. Saya akan membaca dalam Filipi 3 ayat 5 sampai 6. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat,
Aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi begitu luar biasa seorang Saulus ini, dia begitu berhaluan keras di dalam mentaati hukum Taurat. Inilah kehidupan daripada Saulus sebelum dia berjumpa dengan Yesus, sebelum dia mengalami pengenalan kepada Yesus. Mungkin dia sudah mengenal ya nama Yesus, tapi dia tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengenal Tuhan Yesus setelah mengalami perjumpaan yang luar biasa di Damsyik. Setelah dia berjumpa dengan Yesus, seiring dengan berjalannya waktu, dia juga mengganti namanya menjadi Paulus. Paulus itu artinya kecil, atau jadi dari yang tadinya Saulus besar, seseorang yang besar mau menjadi kecil. Itulah sebuah mujizat seperti yang dikatakan. Kita akan melihat bagaimana keadaan Paulus setelah berjumpa dan mengenal Tuhan Yesus secara mendalam. Dia mengalami sebuah perubahan yang signifikan, bisa dikatakan, yang sering dikatakan perubahan dari Saulus menjadi Paulus adalah 180 derajat. Kita bisa melihat bagaimana hati. Apa itu rendah hati? Dia menganggap bahwa apa yang dahulu sebagai keuntungan atau kebanggaan menjadi sebuah kerugian atau bahkan sampah yang harus dibuat. Saya akan baca dalam Filipi 3 ayat 7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Luar biasa ya, bagaimana kerendahan hati daripada Rasul Paulus. Dan itu bisa terjadi hanya oleh karena kuasa daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kuasa dari Roh Kudus-Nya yang mengubahkan kehidupan Rasul Paulus. Kemudian, rendah hati, dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling berdosa. 1 Timotius 1 ayat 15. Untuk mempersingkat waktu, saya baca sendiri ya. Satu Timotius 1 ayat 15. 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Jadi dia merasakan bagaimana dirinya adalah sebagai orang yang paling berdosa. Kemudian kerendahan hati dalam hal dia mau menjadi hamba Kristus Yesus. Kita tidak usah membaca, kita bisa lihat dalam Roma 1 ayat 1, 1 Korintus 1 ayat 1, dan Filipi 1 ayat 1, di mana di situ dia selalu mengucapkan dalam salamnya bahwa dia adalah seorang hamba, sebuah kerendahan hati, sebuah transformasi yang sudah dialami dari sang namanya. Artinya dia selalu mau menjadi kecil, dia mau rendah hati di hadapan Tuhan. Kemudian ternyata ada satu hal yang tidak berubah tentang militansinya. Jadi dia tetap menjadi seorang yang militan, tetapi arahnya berbeda. Dia militan dalam Yesus Kristus. Jadi dia begitu bersemangat tinggi dalam memberitakan Injil Allah, atau Injil salib Kristus, atau Injil keselamatan, yaitu Injil yang memberitakan tentang Yesus, yang adalah anak Allah, yang harus mati
di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Kita bisa membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 20, mungkin yang bersedia membaca silakan dibuka mic-nya. Kisah Para Rasul 9 ayat 20. Kisah Para Rasul 9 ya, ayat ke-20. 9 ayat 20. Ya, Baik, demikian firman Tuhan. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. lanjut Reza dalam 1 Korintus 1 ayat 17 sampai 18 dan Baik, ayat sebentar. 23. 1 Korintus 1 Korintus 1 ayat 17 sampai 18 dan 23. Baik, demikian firman Tuhan ayat ke-17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, beritakan Injil. Dan itu pun bukan dengan jangan menjadi sia-sia. Ayat ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ayat 23. Sebentar. Baik, ayat ke-23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Baik, terima kasih Reza. Kita bisa melihat bagaimana beritakan Injil, yaitu Injil yang diberitakan tentang Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Dan dia penuh gairah dalam hal apa? Penuh gairah untuk memenangkan jiwa bagi Yesus. Saya akan membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 27 sampai 28 dan 31. Ayat 27. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ayat 31, selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi kita bisa melihat gairah dari Rasul Paulus, atau bahkan sebelum dia menjadi Rasul Paulus pun, masih Saulus, dia pun penuh gairah untuk memenangkan jiwa bagi Yesus. Mungkin kita bisa renungkan dalam Roma 1 ayat 16, tidak usah kita baca, dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23 untuk mempersingkat waktu ya. Kemudian dia, setelah dia penuh gairah, dia juga berhaluan keras, yaitu berhaluan keras dalam hal kebenaran di dalam Kristus. Kita bisa membaca dalam Roma 9 ayat 1. Ya. Roma 9 ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Kemudian kita membaca dalam Roma 10 ayat yang keempat. Roma 10 ayat yang keempat. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kemudian saya meminta bagiannya, siapa yang bisa membaca dalam 1 Korintus 5 ayat 8.
Kemudian 2 Korintus 4 ayat 2. Silakan dibuka mic-nya yang sudah mendapatkan. 1 Korintus 5 ayat 8. Kemudian 2 Korintus 4 ayat 2. Satu Korintus 5 Ayat 8. 8. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, yaitu kemurnian dan kebenaran. Amin. 2 Korintus 4 ayat 2. Kak. 2 Korintus 4 ayat 2. 4 ayat 2. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Bisa melihat bagaimana militansi dari seorang Rasul Paulus yang tetap ada tetapi diarahkan untuk kemuliaan. Renungan singkat yang bisa saya bagikan. Kita akan sampai pada kesimpulan terakhir. Next, admin. Jadi kita bisa melihat secara garis besar bahwa perjumpaan dengan Yesus pasti membawa sebuah transformasi dalam hidup seseorang, pasti membawa sebuah perubahan dalam hidup seseorang. Kemudian tidak cukup hanya sekedar perjumpaan, tetapi juga harus mengalami pengenalan yang mendalam dengan Yesus. Dan itu pasti buat seseorang menjadi rendah hati atau memiliki hati hamba, karena mereka mencontoh teladan daripada Tuhan Yesus Kristus yang begitu rendah hati. Kemudian setelah mengalami pengenalan yang begitu mendalam dengan Tuhan Yesus, otomatis kita pasti meneladani dalam perbuatan Yesus, yaitu pasti ketika meneladani Yesus, pasti hidup kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk apa? Untuk berani memberitakan Injil salib Kristus atau Injil keselamatan dan membawa banyak orang datang kepada Yesus. Jadi inilah Injil yang perlu kita juga sampaikan, terutama bagi mereka yang belum pernah menerima Injil, supaya mereka pun bisa mengalami keajaiban daripada Injil salib Kristus yang mengubah, boleh mengalami sebuah penyucian daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya pastikan, saya percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi firman Tuhan pasti akan mengerjakan kehidupan kita. Jadi marilah ketika kita sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, marilah kita tingkatkan lebih dalam sampai kita mengenal Dia. Dia yang adalah wujud daripada Allah itu sendiri, yang sangat nyata. Kemudian ketika kita mengalami pengenalan yang mendalam dengan Yesus, sudah dipastikan seharusnya memang kita harus meneladani Yesus, yaitu bagaimana kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membawa kita kepada seluruh kebenaran Allah, dan Dialah yang memberikan penyertaan dan kemampuan untuk kita bisa berani memberitakan Injil salib Kristus atau Injil keselamatan, dan membawa banyak orang datang kepada Yesus. Sekali lagi kita bawa banyak orang datang kepada Yesus, bukan kepada agama, bukan kepada gereja, tetapi kepada Yesus yang adalah pemilik dari setiap kehidupan. Puji nama Tuhan, kita akan segera menyelesaikan ibadah kita, tetapi terlebih dahulu mari kita akan sama-sama memuji Tuhan, yaitu sebuah pujian yang menyatakan bahwa Yesus
sudah menjadi persembahan yang sempurna. Baiklah kita menjadikan diri kita sebagai persembahan yang sempurna bagi Dia, di Tuhan. Saat ku berada di dalam kegelapan, penuh dengan dosa-dosa, namun di saat itu justru Dia persembahkan tubuhnya dan berkorban untuk menebus segala dosaku. Itulah satu kurban yang telah Dia curahkan di atas salibnya yang mulia. Sebab itu ku bersyukur dan memuji Engkau Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Dia tak ingat dosa-dosaku, bahkan Ia menguduskan aku, supaya aku pun menjadi persembahan yang sempurna seperti Dia. Saat ku berada di dalam kegelapan, penuh dengan dosa-dosa, namun di saat itu justru Dia persembahkan tubuhnya dan berkorban untuk menebus segala dosaku. Itulah satu kurban yang telah Dia curahkan di atas salibnya yang mulia. Sebab itu ku bersyukur dan memuji Engkau Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Dia tak ingat dosa-dosaku,
Mari kita sama-sama satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, di mana Engkau menyatakan pribadi-Mu kepada kami yang sesungguhnya tidak berlayak untuk menerima Engkau. Kami adalah orang yang berdosa, bahkan kami adalah orang yang paling berdosa. Tetapi oleh karena Engkau begitu mengasihi kami, maka Engkau memilih kami Tuhan, untuk kami boleh keluar daripada kegelapan dosa, untuk kami boleh menjadi kehidupan yang dipersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana Engkau menyatakan pribadi-Mu bagi kami. Engkau mendidik dan mengajar kami untuk kami boleh hidup di dalam pengenalan yang benar akan Engkau, sehingga kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus yang membawa kami kepada seluruh kebenaran. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk persekutuan yang indah pada saat ini Tuhan, seberapa kami yang boleh bergabung pada saat ini, kami percaya kami semua diberkati oleh Engkau, dan pribadi-Mu tetap menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Puji Tuhan. Amin. 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 Sekarang tiba saatnya kita akan berdoa dan bersyafaat. Mungkin ada pokok-pokok doa dari yang ada di Zoom ini yang bisa didoakan. Adakah yang memohonkan doa? Baik, tampaknya tidak ada ya, saudara-saudara yang di Zoom. Baik, kita akan mendoakan beberapa permohonan doa. Ada permohonan doa dari Ibu Silvi Lilipori Unsong. Beliau adalah istri dari... mohon maaf, sudah dipanggil oleh Tuhan ya, Ibu Silvi Lilipori Unsong. Kita berdoa untuk keluarga dari Ibu Silvi Lilipuri Unsong ya, terutama untuk Bapak Pendeta Tommy Unsong dan anak-anaknya, supaya juga diberi kekuatan dan penghiburan. Jadi memang ini adalah hamba Tuhan yang sering bersekutu dengan gereja kami di Surabaya, dan memang kita bisa melihat pandemi COVID-19 memang begitu luar biasa ya. Tetapi kita percaya selalu ada maksud Tuhan yang terbaik. Kita harus tetap percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Kemudian kita akan memohonkan bantuan doa untuk Ibu Yosita Lilipori. Ini adalah adik daripada Ibu Silvi ya. Beliau terkena serangan stroke dan membutuhkan pengobatan. Tadi pagi belum mendapatkan rumah sakit ya, karena penuh. Beliau ada di kota Mojokerto. Kita memohonkan doa supaya bisa diterima di rumah sakit ya, supaya Tuhan tolong. Kemudian ada ucapan syukur. Wah, puji Tuhan, hari ini kebetulan admin sedang berulang tahun ini ya. Selamat ulang tahun untuk admin. Kita akan doakan Selamat ulang juga. tahun admin. Terima kasih. Kemudian ucapan syukur untuk perpanjangan umur dari Ibu Nelly Suprapti. Kemarin ya, tanggal 3 Juli. Kemudian ucapan syukur perpanjangan umur untuk Ibu Ira juga tanggal 3 Juli. Dan ucapan syukur hari ini untuk Bapak Mariono. Kemudian hari ini juga ucapan syukur untuk Ibu Endang Lintang. Dan yang terakhir ucapan syukur untuk perpanjangan umur adik kita, Ivena Amadea Lianto atau VV.
Ya, kita akan sama-sama berjamaah dan berdoa. Mari kita satukan hati, kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kasih menyertai kehidupan kami. Beberapa nama-nama yang disebutkan dalam permohonan doa ini Tuhan. Ada yang mengucap syukur karena perpanjangan umur, termasuk admin kami Tuhan. Biarlah ucapan syukur tetap dinaikkan kepadamu. Dan Tuhan, Kau menolong setiap pribadi yang mengalami perpanjangan umur ini untuk boleh menjadi pribadi yang semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau, dan semakin boleh dipakai oleh Engkau untuk kemuliaan nama-Mu dalam hal apapun, di dalam kehidupannya, dalam setiap aspek kehidupannya. Tuhan, kami juga berdoa, membawa keluarga daripada hamba-Mu ini yang sedang berduka. Tuhan, kami percaya Tuhanlah yang sanggup memberikan pengharapan. Tuhanlah yang sanggup memberikan kekuatan kepada hamba-Mu, Bapak Tommy Unsong, beserta keluarga, kiranya tetap percaya hanya kepada Engkau dan berharap hanya kepada Engkau. Biarlah mereka boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui pandemi ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kau yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Mungkin ada saudara-saudara kami juga yang masih terpapar COVID-19. Mereka harus isolasi mandiri, baik di rumah maupun di rumah sakit dan di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Tuhan tetap menyertai mereka. Jika mereka adalah anak-anak-Mu, mereka kiranya boleh menjadi kesaksian yang baik. Boleh tetap berharap hanya kepadamu. Sebab Engkaulah yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Jika Engkau ingin menyembuhkan, kehendak-Mu pasti terjadi. Tapi jika Engkau ingin memanggil, semuanya adalah kedaulatan Engkau, Tuhan. Kami mau tetap percaya dan berharap hanya kepada-Mu. Kami masih berdoa juga untuk pemerintahan bangsa negara kami, Indonesia. Tuhan, tolong pemerintahan kami. Memberikan kebijaksanaan, memberikan kekuatan yang dari Engkau. Supaya mereka juga boleh memberikan masukan-masukan yang baik, arahan-arahan yang baik, aturan-aturan yang baik, untuk kami boleh sama-sama saling menjaga. Kau juga menyertai PPKM darurat se-Jawa Bali, Tuhan. Kau juga menyertai seluruh daerah-daerah di Indonesia. Tuhan, kami percaya, biarlah kami setiap anak-anak-Mu boleh menjadi teladan yang baik dalam mentaati peraturan-peraturan yang ada. Menjaga kesehatan kami masing-masing, Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk negara-negara yang lain yang masih berjuang dengan pandemi COVID-19. Tuhan tolong, Tuhan punya rencana, maksud yang indah. Kau memakai setiap pemimpin negara-negara ini untuk bisa bertobat dan datang kepada Engkau, supaya mereka juga bisa menjadi solusi bagi bangsa-bangsa mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami masih mendoakan ibadah-ibadah yang masih berlangsung online. Ada beberapa ibadah yang offline tetapi kembali diputuskan untuk online oleh karena situasi yang ada. Biarlah kami mau taat Tuhan dalam melakukan apa yang menjadi peraturan-peraturan dari pemerintah. Biarlah kami tidak menjadi orang-orang yang melawan aturan pemerintah. Terima kasih Tuhan, kami percaya tetap menyertai kami, seluruh sobat difabel yang ada. Engkau memberkati, dan juga Tuhan, Engkau juga menolong saudara Dean. Nampaknya kesulitan dalam signal hari ini tidak bisa bergabung. Mungkin jikalau ada waktu bisa dilanjutkan minggu ke depan Tuhan. Tapi Engkau yang punya rencana, Engkau yang mengatur segala sesuatunya. Kami percaya Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan memohonkan berkat-Mu yang luar biasa. Berkat ilahi daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu berkat di dalam kasih-Nya, berkat di dalam firman-Nya, berkat di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dan membawa kita dalam seluruh kebenaran. Semua berkat daripada surgawi dicurahkan bagi setiap kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita, mulai saat ini sampai kedatangannya, bahkan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, kami sudah berdoa. Amin.